Keputusan Pak Pramana kali ini benar-benar mengejutkan banyak pihak. Tanpa banyak bicara, ia secara resmi menyerahkan 40% saham perusahaan kepada Mirsa. Bukan sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai pengakuan atas keteguhan dan ketulusan Mirsa yang selama ini bertahan di tengah badai konflik keluarga. Langkah itu sekaligus menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini meremehkan posisi Mirsa. Namun keputusan Pak Pramana tidak berhenti sampai di situ. Ia juga meminta Mirsa untuk meneruskan perusahaan, mengambil alih tanggung jawab besar yang selama ini berada di pundaknya. Ini bukan amanah ringan. Pak Pramana menilai Mirsa sebagai satu-satunya orang yang cukup kuat, jujur, dan berani untuk membawa perusahaan itu ke arah yang lebih bersih dan bermartabat, jauh dari intrik dan dendam yang selama ini merusak keluarganya sendiri. Bagi Mirsa, keputusan ini menghadirkan perasaan yang bercampur aduk. Ada haru karena akhirnya ia diakui, ada bangga karena dipercaya, namun juga ada beban besar yang tiba-tiba harus ia pikul. Ia sadar, menerima saham dan posisi itu berarti siap menghadapi kecemburuan, penolakan, bahkan perlawanan terbuka dari pihak-pihak yang merasa tersingkir, terutama Karina dan orang-orang yang tidak pernah menginginkan Mirsa berada di posisi terhormat. Di sisi lain, keputusan Pak Pramana ini juga menjadi simbol perubahan. Mirsa tidak lagi hanya dilihat sebagai perempuan yang selalu disalahkan atau dijadikan kambing hitam, melainkan sebagai penerus yang sah. Kekuasaan dan tanggung jawab kini ada di tangannya, dan itu memberi Mirsa posisi yang jauh lebih kuat untuk melindungi dirinya, Akira, serta masa depan yang selama ini ia perjuangkan. Namun Mirsa tahu, kepercayaan sebesar ini akan membawa ujian baru. Dunia bisnis tidak kalah kejam dibanding konflik keluarga. Dengan saham dan jabatan yang kini ia miliki, Mirsa bukan hanya akan diuji sebagai anak dan perempuan, tetapi sebagai pemimpin. Inilah awal babak baru dalam hidup Mirsa, babak di mana ia tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai berdiri di puncak dan menentukan arah hidupnya sendiri. Keputusan Pak Pramana itu langsung memicu amarah Karina yang selama ini sudah terpendam. Ia merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Dalam pandangannya, semua yang seharusnya menjadi haknya justru diberikan kepada Mirsa. Rasa cemburu, sakit hati, dan perasaan tersingkir bercampur menjadi satu, membuat emosi Karina semakin tak terkendali. Hari pertama Mirsa menginjakkan kaki di kantor sebagai penerus perusahaan berubah menjadi momen yang menegangkan. Tatapan sinis dan bisik-bisik karyawan sudah menyambut kedatangannya sejak pagi. Karina tidak butuh waktu lama untuk meluapkan kemarahannya. Ia langsung mendatangi Mirsa dengan sikap penuh emosi, menuduh Mirsa telah merebut segalanya, termasuk perhatian dan kepercayaan Pak Pramana. Mirsa yang selama ini selalu memilih diam dan mengalah, kali ini berada di titik batas kesabarannya. Semua tuduhan yang selama ini ia telan, semua perlakuan semena-mena yang ia terima, seolah memuncak di hari itu. Ketika Karina terus menyerangnya secara emosional dan merendahkan posisinya di hadapan banyak orang, Mirsa akhirnya bereaksi. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Karina, membuat suasana kantor mendadak sunyi. Tamparan itu bukan sekedar luapan emosi sesaat, itu adalah simbol perlawanan Mirsa. Untuk pertama kalinya, Mirsa menunjukkan bahwa ia tidak lagi perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Ia menegaskan batas, bahwa dirinya kini berdiri sejajar, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Karina terdiam, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi karena kenyataan pahit bahwa Mirsa benar-benar telah berubah. Karyawan yang menyaksikan kejadian itu terkejut, menyadari bahwa konflik keluarga Pramana kini benar-benar terbawa ke ranah profesional. Insiden tersebut menjadi awal perang terbuka antara Mirsa dan Karina. Tidak lagi terselubung, tidak lagi lewat fitnah diam-diam. Kantor yang seharusnya menjadi tempat kerja profesional, kini berubah menjadi medan konflik kekuasaan, di mana Mirsa harus bersiap menghadapi segala bentuk perlawanan Karina yang merasa tahtanya dirampas. Kini Mirsa benar-benar mengubah sikapnya terhadap Karina. Ia tidak lagi memilih diam atau mengalah seperti sebelumnya.
Setelah kejadian di kantor, Mirsa mulai bersikap tegas dan jelas dalam setiap situasi yang melibatkan Karina, baik sebagai urusan keluarga maupun urusan perusahaan. Mirsa menetapkan batas yang tidak lagi dilanggar. Ia menunjukkan bahwa dirinya berada di posisi yang sah, bukan karena belas kasihan siapapun, melainkan karena kepercayaan penuh yang diberikan Pak Pramana. Setiap provokasi Karina tidak lagi ditanggapi dengan emosi berlebihan, tetapi dengan sikap dingin dan terkontrol. Justru ketenangan Mirsa membuat Karina semakin tertekan. Di lingkungan kantor, Mirsa mulai mengambil keputusan penting dan memperlihatkan kapasitasnya sebagai penerus perusahaan. Ia tidak ragu menegur Karina ketika bersikap tidak profesional, bahkan di depan karyawan lain. Di saat paling sulit, kebimbangannya justru dimanfaatkan oleh Felicia untuk terus memutarbalikkan keadaan. Di tengah semua itu, Mirsa perlahan berubah. Ia tidak lagi hanya digerakkan oleh cinta, tetapi juga oleh naluri bertahan hidup. Ancaman Felicia membuat Mirsa mulai berpikir lebih strategis. Ia sadar bahwa mempertahankan Reza bukan sekedar soal perasaan, melainkan bagian dari upayanya membersihkan nama dan melindungi diri dari kriminalisasi. Situasi ini menempatkan Mirsa pada titik paling genting dalam hidupnya, antara cinta, harga diri, dan keselamatan. Semua saling bertabrakan, dan selama Felicia belum berhenti melancarkan ancamannya, Mirsa tahu bahwa perjuangan ini belum akan berakhir. Justru, badai terbesar mungkin baru saja dimulai. Kini, Mirsa berdiri di persimpangan paling menentukan dalam hidupnya. Semua yang terjadi sebelumnya seperti mendorongnya ke titik ini, sebuah pilihan yang tak lagi bisa ditunda atau dihindari. Hatinya terbelah, bukan karena ia ragu mencintai, tetapi karena setiap pilihan membawa konsekuensi besar yang akan mengubah arah hidupnya. Bersama Reza, Mirsa masih menyimpan perasaan yang dalam. Reza adalah sosok yang selama ini ia perjuangkan, meski berkali-kali membuatnya terluka. Ada kenangan, ada harapan yang belum sepenuhnya padam, dan ada janji-janji yang dulu terasa begitu nyata. Namun bersama Reza juga berarti Mirsa harus terus berhadapan dengan Felicia, bayang-bayang Sarah, serta konflik keluarga yang seakan tak pernah selesai. Mirsa lelah harus selalu kuat, selalu mengalah, dan selalu berada di posisi yang disalahkan. Cinta pada Reza terasa nyata, tetapi penuh luka dan ancaman.